Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nafi'an. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruang majelis ilmu di dunia maya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam mengkaji Islam. Rasulullah berterlimpah kebahagiaan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi penerus perjuangan beliau untuk memuliakan umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang paling terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan memulai kajian rutin kita pada hari ini, meneruskan kajian yang sudah biasa tiap minggu dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semangat sampai akhir ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan berkah untuk Ustazah dan kita semua, amin. Langsung dipersilakan aja kepada Ustazah untuk menyampaikan. Silakan Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, Muhammad, hari ini, pada sore hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan. Suara saya jelas nggak? Mohon maaf, Ustazah, ternyata ibu pengurusnya belum ini ya, belum jadikan kita host. Umu Yoyo dan teman-teman, mohon suaranya dijaga dulu ya. Dipastikan audionya berhenti dulu, matikan dulu. Matikan dulu kali ya. Oh, ini mah matiin. Ya, baik. Kita lanjut ya. Alhamdulillah, sore hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan bagaimana memahami Islam dari akar hingga daun. Nah, di PowerPoint yang sebelumnya, karena tulisannya kurang jelas ya, mudah-mudahan ini saya dapatkan materi ya, PowerPoint materi yang lain, mudah-mudahan ini bisa terbaca ya dibandingkan yang pekan lalu. Nah, ini saya coba share screen dulu ya. Saya bisa share screen. Oh ya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Belum ini ya, belum ini yang saya. Kelihatan. Udah kelihatan Ustazah. Oh, ini abu-abu tulisannya ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi beberapa waktu yang lalu kita baru saja masuk ya ke pembahasan tentang akidah Islam ya. Di mana pembahasan tentang akidah Islam itu meliputi pembahasan tentang rukun iman ya. Rukun iman. Artinya kita membahas 6 ya rukun iman. Meskipun di pertemuan yang lalu saya jelaskan ya terkait dengan ada 4 hal di dalam rukun iman ya yang kita mengimaninya pertama kali harus dengan cara berpikir. Ya, harus dengan cara berpikir. Nah, 4 keimanan yang harus dimulai dengan cara berpikir itu iman apa saja? Ya, poin iman apa saja? Yang pertama, iman kepada pencipta atau iman kepada Allah.
iman kepada Allah harus dimulai dengan proses berpikir. Nah, ya. Kemudian iman yang mana lagi? Ya, kita susun dulu ya kerangkanya. Iman kepada yang mana lagi yang harus dimulai dengan proses berpikir? Yang kedua adalah iman kepada Al-Qur'an. Ya, iman kepada Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, iman yang juga harus dimulai dengan berpikir. Ya. Atau secara akliyah, kemarin kita pakai istilahnya ya, iman secara akliyah atau secara dengan proses berpikir. Yang ketiga adalah iman kepada Nabi Muhammad. Kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tuh dibedain ya. Jadi keimanan yang ketiga yang harus dimulai atau kita hujamkan, kita punya keimanan ini sampai kepada derajat yakin itu dengan cara berpikir. Yang ketiga adalah iman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang keempat, keimanan yang juga harus dengan proses berpikir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Gitu. Nah, terus iman yang lainnya gimana dong? Nah, keimanan yang lainnya berarti apa saja yang belum? Keimanan kepada malaikat, Atau goib. keimanan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, itu. Ya, kalau tadi kan yang itu ya, imannya kepada kitab Al-Qurannya. Kalau ini sisanya yang 4 lagi, ya keimanannya ada 6, tapi saya sebutinnya jadi 8 ya. Karena ada yang iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian ada lagi yang tersisa apa tadi? Iman kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya. Dan satu lagi, iman kepada hari kiamat. Ya, jadi kalau mau dijumlah itu ada 8 ya. Padahal arkanul iman itu 6. Kenapa? Karena tadi iman kepada kitab itu dibagi 2. Yaitu kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul, Nabi dan Rasulnya dibagi 2 juga. Yaitu iman kepada Nabi Muhammadnya sebagai Nabi dan Rasul, dan iman kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Atau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau di total ada 8 poin. Ya, ada 8 poin keimanan yang ternyata 4 yang pertama tadi itu harus kita mulai dengan proses berpikir. Atau keimanan itu harus kita raih, keyakinan itu harus kita raih melalui proses berpikir. Nah, sementara 4 yang kedua, ya, 4 yang kedua yang sisanya, maka berimannya dengan cara kita mendapatkan berita yang meyakinkan. Jadi bukan dengan cara berpikir lagi, tapi dengan berita yang meyakinkan. Artinya yang pertama ya, 4 yang pertama itu secara akliyah namanya ya. Para ulama mengistilahkannya beriman secara akliyah. 4 yang kedua beriman secara nakliyah. Ya, sempat ya pekan yang lalu kita keluarkan istilah ini, akliyah dan nakliyah. Jadi 4 yang pertama akliyah harus mikir gitu, harus dengan cara proses berpikir. Yang kedua nggak bisa tuh, kalau yang 4 yang kedua nggak bisa dengan cara berpikir. Ya, kenapa harus dengan cara berpikir? Yang pertama ya, untuk 4 yang pertama itu karena dia termasuk hal-hal yang hissiyah. Hissiyah itu indrawi, sesuatu yang mampu diindra oleh manusia dan terjangkau akal. Jadi kenapa untuk 4 keimanan yang pertama kita berimannya secara akliyah ya, dengan cara berpikir, karena 4-4-nya ini itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal kita. Dan dia terindra. Nanti akan kita lihat ya, kok bisa disebut terindra. Nah, yang mana yang terindra? Yang terindra yang pertama, keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu terindra, terindra. Ya, bisa dijangkau akal? Ya, bisa dijangkau akal. Ingat, yang kita maksudkan di sini keberadaan Allah itu bukan zat Allahnya ya.
bukan zat Allah, tapi eksistensi Allahnya, bahwa Allah itu ada. Nah, keberadaan Allah, ya, eksistensi Allah itu sesuatu yang bisa diindra dan bisa difikirkan, bisa difikirkan. Bahkan anjuran berpikir, ya, yang Allah minta di dalam Al-Quran itu lebih banyak, ya, terkait dengan supaya manusia mengenal adanya pencipta, ya. Nah, ini yang mau kita bahas, ya, untuk lanjutan yang kemarin itu sedikit saja dibahas, ya, supaya melengkapi pembahasan kemarin. Jadi kenapa kok beriman kepada Allah, beriman kepada adanya pencipta, itu secara akliyah diimaninya. Tidak bisa doktrin, tidak bisa berdasarkan berita. Katanya, gitu ya, atau misalnya kata Al-Quran, Allah itu ada. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa menyampaikan kepada keimanan yang kokoh. Kalau dikatakan katanya, gitu ya, kata Al-Quran, Allah itu ada. Ya, coba aja kalau ibu-ibu menjelaskan Allah, keberadaan Allah itu dengan kalimat misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, misalnya gitu ya. Apa tuh? Ayat kursi kan? Menjelaskan Allah itu ada tapi pakai ayat Al-Quran. Itu tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa memunculkan keimanan yang kokoh karena tidak melalui proses berpikir. Maksudnya gimana sih proses berpikirnya? Seperti ini. Nah, ini ya yang saya tunjukkan dalam slide ini. Jadi dikatakan, ya, manusia itu kemarin kita berpikir, ya, manusia punya pertanyaan, ya, 3 pertanyaan mendasar, ya. Tentang apa? Tentang dari mana, mau apa, dan mau kemana dalam kehidupan dunia ini. Dari mana kita berasal, ya, mau apa dan mau kemana. Sebetulnya pertanyaan dari mana manusia berasal, ya, termasuk juga dari mana alam semesta dan kehidupan itu berasal, ya, itu adalah pertanyaan yang nanti akan menjawab tentang keberadaan Allah. Sehingga kalau orang berpikir tentang hal ini, maka dia akan sampai kepada keyakinan adanya pencipta. Coba kita lihat, ya. Ketika manusia berpikir dari mana asal manusia, ya, alam semesta dan kehidupan, dia berpikir, ya, kemudian, ya, dia dengan berpikir itu berarti dia menggunakan akalnya, ya, maka manusia, ya, kemudian alam semesta dan kehidupan itu bagian dari objek, ya, dalam berpikirnya manusia. Mulai ini manusia berpikir tentang hal ini, 3 hal sudah kita bahas, ya, 3 pertanyaan mendasar tadi. Jadi kita mau tidak mau, ya, harus mulai berpikir. Bahkan pun kalau kita sudah sebagai seorang muslim, berpikir tentang keberadaan kita, kehidupan, alam semesta. Ini selalu harus kita pikirkan. Ya, sebetulnya ini tuh dari mana asalnya? Seperti apa, ya, ketika ini belum ada. Nah, proses berpikir inilah yang nanti akan menghantarkan kepada sebuah apa namanya, keyakinan yang akan menjadi jawabannya, ya. Nah, dikatakan, ya, bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan, ya, dia hakikatnya adalah kumpulan benda atau materi yang memiliki sifat-sifat terbatas. Coba kita lihat. Manusia, ya, atau alam semesta dulu. Alam semesta itu dia kumpulan benda-benda angkasa yang sifatnya apa? Terbatas, membutuhkan yang lain. Betul nggak? Matahari, bulan, bintang, ya, apa mereka sendiri, gitu ya, bersinar, ya, tidak. Ya, bahkan hasil penelitian ilmu pengetahuan sudah membuktikan, ya, bulan mendapatkan sinar dari matahari, kemudian dia memantulkannya ke bumi. Artinya di sini bulan membutuhkan matahari. Gitu. Ya, begitupun matahari pada dasarnya dia tidak akan bisa memancarkan sinar kalau tidak ada yang mengadakan sinarnya. Ya. Jadi artinya setiap benda-benda angkasa, alam semesta, ya, termasuk meteor, bahkan bumi, ya,
itu adalah benda-benda yang sifatnya terbatas. Dia tidak mampu mengadakan dirinya sendiri, dia tidak mampu mengatur dirinya sendiri, dan dia butuh kepada yang lain. Ya, bahkan misalnya suhu udara, ya, kadang panas, kadang dingin, itu hakikatnya dia tidak berdiri sendiri. Dia butuh kepada yang lainnya. Ya, ketika suhu itu menjadi dingin atau suhu itu kalau dingin itu turun ya suhunya, dia butuh kepada misalnya angin, ya, dia butuh kepada angin, sehingga angin itulah yang nanti akan menurunkan suhunya, ya, suhu udara yang ada di sekitarnya, ya. Atau misalnya hal-hal yang lainnya, ya, termasuk kalau di alam semesta ini kan hewan, ya, tumbuhan, dia tidak berdiri sendiri, dia bersifat terbatas karena membutuhkan pihak lain, ya, dalam keberadaan dirinya. Begitupun manusia, manusia juga punya sifat terbatas, lemah, serba kurang, membutuhkan kepada yang lain. Itu sudah jelas sekali, ya, kalau kita dalam kehidupan kan begitu, ya. Manusia nggak bisa tuh sendirian hidup, ya, dia memiliki sifat yang terbatas, ya, serba kurang lagi. Dan termasuk juga kehidupan itu tumbuh, ya, berkembang, ya, kemudian bergerak, ya, dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Nah, itu adalah kehidupan, ya, tanda-tanda sebagai tanda-tanda kehidupan yang memang Allah tampakkan, ya. Sama, itu juga dia sifatnya terbatas, ya. Dan kehidupan itu sifatnya individual. Maksudnya individual itu hanya ada pada satu benda tertentu, ya, kehidupan itu. Jadi kalau satu benda dikatakan hidup, ya, kalau dia apa, bergerak misalnya, ya, kalau benda hidup. Manusia hidup itu apa? Berarti bergerak, ya. Sifatnya itu personal, ya. Kemudian terbatas, ya. Terbatas artinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, si kehidupan itu, ya. Ketika seseorang tumbuh, ya, manusia dari kecil menjadi besar, dari anak-anak maksudnya menjadi balita, dari bayi ke balita, dari balita ke misalnya ke remaja, ke anak-anak, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa. Itu proses kehidupan, ya, artinya pertumbuhan, dan itu membutuhkan sesuatu yang lain, ya, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, jadi serba kurang. Nah, dari sifat-sifat dari alam semesta ini yang serba kurang, ya, serba terbatas, ya, serba ternyata membutuhkan kepada yang lain, maka pastilah semua benda-benda ini mustahil bersifat azali. Nah, ini bahasa-bahasa Islam tuh begini, Bu, bahasa kitabnya para ulama. Azali. Azali itu kekal artinya. Ya, azali itu kekal, tidak ada akhir, itu azali. Ya. Maka kalau alam semesta, manusia, kehidupan punya sifat terbatas, punya sifat membutuhkan kepada yang lain, maka pasti dong dia itu tidak azali, gitu kan? Tidak azali. Artinya mustahil bersifat azali. Azali itu apa tadi, Bu? Azali itu kekal, tidak ada akhir, tidak ada akhirnya. Ya, iya, karena manusia akan mati, ya, benda-benda juga akan hancur, ya, faktanya demikian, ya, kehidupan juga akan berakhir, maka mereka semuanya mustahil bersifat azali, mustahil bersifat kekal, ya. Makanya aneh kalau ada orang komunis, ya, mengatakan bahwa semua gini, teori energi. Ibu pernah dengar nggak waktu kita SMP atau SMA, ya, hukum kekekalan energi? Masih ingat? Ada Bu Guru nggak di sini? Tentang hukum kekekalan energi. Ya, energi itu apa? Energi itu kekal. Dia tidak akan mati, tidak akan hilang. Ya, yang ada adalah berubah. Itu kan dulu kita belajar apa itu namanya? Fisika, ya? Fisika apa kimia tuh? Pelajaran apa tuh? Hukum kekekalan energi. Itu sebetulnya hukum yang didasarkan kepada pemikiran sosialis sebetulnya, ya. Karena apa? Karena sebetulnya tidak ada yang kekal di dalam kehidupan manusia atau di alam semesta ini, tidak ada yang kekal. Kalau kekal berarti ada yang kekal, berarti dia azali dong. Ya, azali, ya, tidak ada akhir-akhirnya, tidak ada
matinya, tidak ada hilangnya. Padahal hakikatnya ya, yang ada di alam semesta ini semuanya bersifat terbatas. Sudah kita buktikan tadi, sifatnya terbatas, ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya yang kekal, ya. Di alam semesta ini tidak ada yang kekal. Maka mustahil bersifat azali, ya. Nah, kalau dia mustahil bersifat azali, ya, berarti ada dong yang azali. Betul nggak, Bu? Ya. Kalau semuanya itu tidak azali atau tidak ada yang kekal, berarti ada dong yang kekalnya. Nah, berarti ada dong yang menciptakan mereka, ya, yang menciptakan mereka. Pasti ada dong penciptanya. Nah, sementara kalau kita membahas tentang pencipta, harusnya ya, yang namanya sifat pencipta itu ya, dia harus berbeda dengan makhluknya. Cuma ya itu, bagaimana kita memahami bahwa yang namanya pencipta itu harus berbeda dengan makhluknya, akan kita lihat. Boleh jadi ya, yang namanya pencipta itu ada yang menyangka yang namanya pencipta kita itu ada yang menciptakan. Jangan-jangan Allah itu ada yang menciptakan misalnya, ya, ada yang mengatakan begitu. Ada tuh anak kecil ya ditanya orang Nasrani, orang Kristen. Anak kecil bertanya ya sama ayahnya ketika dia membaca satu buku cerita ya yang menjelaskan tentang bahwa Kristus ya, Kristus itu ketika kecil sering belajar tentang Tuhan, gitu katanya ya. Kristus itu sering belajar tentang Tuhan. Si anak ini nih lucu banget ya. Kayaknya ibu-ibu pernah deh baca, lihat ini postingan ini. Si anak ini tuh lucunya, dia itu pada 5 tahun ya, dia bertanya sama ayahnya, wahai ayah, yes, Kristus dia sewaktu kecil belajar tentang Tuhan. Bukankah Yesus itu, Kristus itu Tuhan? Ini bagus banget kan pertanyaan anak ini ya. Dia itu baca tulisan Kristus itu waktu kecil, sejak kecil dia selalu belajar tentang Tuhan, ya, belajar tentang kebaikan. Si anak kecil ini nanya, wahai ayah, bukankah Kristus itu Tuhan? Kenapa dia sejak kecil belajar tentang Tuhan? Berarti apa? Berarti Tuhannya ada yang menciptakan, kan gitu. Seolah-olah Kristus itu kan Tuhan, dan Tuhan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tuhan lagi. Tuhan di atas Tuhan. Ya. Nah, ini nggak masuk akal. Ini anak kecil aja bisa. Ya, kemudian ayahnya bingung tuh. Ayahnya bingung ya jawabnya kayak gimana. Ya, ketika pertanyaannya itu sampai mendetil seperti itu. Memang benar di antara manusia ada yang mengatakan bahwa yang namanya pencipta ya, itu mungkin saja ada yang menciptakan. Lah kalau pencipta ada yang menciptakan, berarti dia bukan pencipta dong. Benar nggak? Ya kan? Kalau pencipta, terus ada lagi yang menciptakan. Berarti sebetulnya yang menjadi pencipta siapa? Yang paling atas lah, ya kan? Yang paling atas, ya. Maka berarti kalau begitu ya, jadi jawabannya gimana nih, ya? Atau bisa jadi ada yang mengatakan bahwa oh enggak, yang namanya pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Pernah nggak dengar? Ada orang ya yang mengatakan bahwa yang namanya Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Karena ada pertanyaan, Tuhan diciptakan oleh siapa? Oh, Tuhan itu hebat. Dia itu menciptakan dirinya sendiri. Ada yang menyatakan demikian. Ya, jangan-jangan ada juga umat Islam yang seperti ini. Ya, menjawabnya Tuhan atau Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Ini gimana nih ya jawaban seperti ini? Nanti akan kita lihat ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ya, bukan diciptakan, bukan menciptakan diri sendiri, tapi Tuhan bersifat azali. Artinya Tuhan itu kekal, tidak ada awalnya, tidak ada yang menciptakan, Tuhan itu sudah ada dari sejak awalnya, dan Tuhan tidak akan berakhir ya, Tuhan itu tetap kekal. Maka kalau seperti ini kita akan tahu ya, berarti jawaban pertanyaan yang pertama, jawaban yang pertama terkait dengan Tuhan itu ada yang menciptakan, maka dia batil ya. Jawabannya batil ya. Atau Tuhan itu menciptakan diri sendiri, itu juga batil ya. Maka jawaban yang benar adalah Tuhan itu atau pencipta itu
dia bersifat azali. Nah, disinilah ibu-ibu, kok untuk memahami keberadaan Allah aja kita harus mikir, iya, supaya kita sampai derajat kepada keyakinannya 100%, derajat keyakinannya 100%. Karena generasi sekarang, ibu-ibu, meyakini Allah saja mereka nggak sampai 100%. Tanya deh sama mereka, yakin nggak bahwa Allah itu ada? Yakin. Ya, apa buktinya? Mereka nggak bisa membuktikan. Maka dengan proses berpikir seperti ini, bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersifat terbatas, dan pasti ada yang tidak terbatas, maka yang tidak terbatas itulah yang menciptakannya. Dan dia pasti bersifat azali. Gitu. Ya, sehingga jawaban azali ini, ya, kalau bahasa para ulama berarti sifat Allah itu wajibul wujud. Wajibul wujud. Apa wajibul wujud? Wajibul wujud. Wajib keberadaannya. Gitu. Wajibul wujud, wajib keberadaannya. Artinya tidak bisa tidak ada. Ya. Tidak bisa tidak ada. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan proses berpikir, iya ya, alam semesta ini terbatas. Alam semesta ini nggak menciptakan dirinya sendiri. Karena dia butuh kepada yang lainnya. Lah terus siapa dong yang menciptakannya? Pastilah ada penciptanya. Lah kalau penciptanya dari mana dong? Nggak mungkin lah pencipta itu diciptakan lagi oleh yang lain. Kalau begitu berarti dia bukan pencipta dong. Atau bisa jadi misalnya pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia menciptakan dirinya sendiri, berarti pada saat yang sama dia itu sebagai Tuhan, pada saat yang sama dia sebagai makhluk. Betul nggak, Bu? Ya. Kalau makhluk artinya apa, Bu? Makhluk itu adalah yang diciptakan. Bersifat lemah. Yang diciptakan, ya. Makhluk itu adalah yang diciptakan. Kan makhluk, kholik itu dari kata-kata kholako. Kholako itu menciptakan. Kalau kholik, maka itu adalah yang menciptakan atau pencipta. Kholik itu pencipta. Kalau makhluk, maka itu adalah yang diciptakan. Nah, kalau Allah itu menciptakan dirinya sendiri, berarti pada saat yang bersamaan Allah itu menjadi pencipta sekaligus menjadi makhluk. Benar nggak, Bu? Coba ibu-ibu, ini sore-sore panas-panas, ngantuk-ngantuk, diajak mikir kayak gini. Diajak mikir kayak gini, ibu-ibu. Udah ini nggak? Ya, udah capek lagi, ibu pulang kerja lagi ya, diajak mikir berat kayak gini. Berat nggak, Bu, ini? Buat ibu-ibu berat nggak? Sudah. Nggak ya? Oke, ya. Jangan-jangan kalau berat pada tidur semua, saya ngomong sendiri di sini. Yang nemenin ini apa? MC-nya doang, hostnya doang. Aduh. Ya, oke. Yang ngantuk minum dulu ya. Yang ngantuk minum dulu. Ya, ini panjang soalnya bahasannya. Ini narsumnya nggak ada yang nyediain minum juga di sini nih. Lupa bawa minum. Iya. Nah, ya. Ada yang terakhir. Ya, lupa nih. Mestinya pesen dulu tadi. Baik ya. Jadi kalau Allah itu menciptakan dirinya sendiri, berarti pada saat yang sama Allah itu menjadi khaliq. Maka di saat yang bersamaan pun Allah menjadi makhluk. Gitu. Ya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dia satu waktu ya pada saat itu khaliq, ya, pada saat yang itu juga makhluk. Nggak mungkin lah. Karena sifat khaliq dan makhluk itu bertentangan. Kalau makhluk itu serba apa? Serba lemah, serba terbatas. Ya kan? Itu sifat makhluk. Kalau sifat khaliq, dia harus apa tadi? Yang maha kan? Yang maha kuat, yang maha mencipta, yang maha berkuasa. Nggak mungkin lah dalam satu waktu punya dua sifat yang bertentangan. Yang satunya adalah sangat lemah, tapi yang satunya adalah maha kuat. Nggak mungkin. Ya, Bu? Ya kan? Oke. Ya. Maka kalau seperti itu, sampailah kita kepada keyakinan bahwa pencipta itu harus bersifat azali. Ya, dia kekal
Tidak ada yang menciptakan, tidak pula menciptakan dirinya sendiri. Maka dia bersifat wajibul wujud. Wajib adanya. Ya. Baik, ya. Udah paham belum? Ini tulisannya nih, sudah paham? Tuh, tulisannya gitu. Sudah paham belum? Cung yang belum paham. Insya Allah. Kalau udah paham, berarti bisa dong jawab pertanyaan ini. Nah, oke. Kuis. Nanti dikasih hadiah sama Bunmi. Silakan yang bisa jawab. Siapin hadiahnya, Bunmi. Ya, Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Nah, udah biar nggak ngantuk, ngacung deh. Bunmi yang nunjuk, enggak? Silahkan. Ngacung. Ayo, Itu yang mau hadiahnya dapat udah hadiah. disiapin. Ya, yang mau dapat hadiah. Coba Eh, jawab Bu- nih. Ayo Bu Kepsek, jawab Bu Kepsek, Bu Selastri. Ya, Ustazah. Bisa, Ustazah. Silahkan. Eh, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga tidak mampu mengangkatnya? Allah mampu menciptakan apapun di dunia ini, termasuk batu yang sangat besar sekali. Tapi kalau sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya, itu tidak mungkin, Ustazah. Jadi, Karena Allah bersifat berkehendak atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. jadi jawabannya gimana dong? Jadi jawabannya Mampu atau tidak mampu? Bertentangan dengan mampu sifatnya Tuhan ya. menciptakan. Ya, Kedengeran sebentar. Tadi tabrakan suaranya sama yang lain. ya bertentangan dengan sifat-sifat. Artinya mampu menciptakan, tapi kalau sehingga Tuhan tidak mampu itu tidak mungkin, Bu Ustazah. Pasti tetap Jadi mampu. jawabannya mampu tapi tidak mungkin gitu. Iya. Oke, ya. Yang lain. Kayaknya belum tepat. Nah, nggak apa-apa. Nanti dikasih hadiah juga kayaknya sama Bunmi. Soalnya udah jawab. Oh, Ambil hadiahnya di Bintaro ya, Bun Las. Hari Asik. Sabtu. tuh, Ya. udah dijanjiin Sabtu. Sabtu dapat hadiahnya tuh. Yang mau ngambil hadiahnya langsung hari Sabtu Ya, datang. terima ke kasih Bu Bintaro. Ustazah. Ya. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Ini dalam rangka supaya nggak ngantuk aja nih. Soalnya tadi saya lihat banyak yang nguap. Insya Allah. Ada yang mau jawab lagi nggak? Yang berbeda jawabannya dari Bu Guru barusan. Ayo. Umuati. Baru pulang acara juga. Udah bisa diajak mikir lagi. Gak ada lagi nih. Saya, Bu Bu. Yati. Ayo Bu Yati. Sebisa Bu Yati aja. Ada yang mau jawab? Pada kabur saja. Pada kabur. Aduh. Jadi tutup kamera semua ya? Takut salah Ustazah. Takut. Padahal nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Karena yang salah juga Ayo, dikasih Bu hadiah. Tias. Ya, saya Bu Tias. Pasti mampu. Saya coba Ustazah. menjawab ya, Ustazah. Bu Yati ya? Siapa Bu Ya, Yati atau Saya, siapa? Saya Siapa menjawabnya Ustaz mampu tadi? aja. Mampu. Jawabannya mampu. Iya Ustazah. Lah, waktu Tuhannya tidak mampu mengangkat, jadi gimana dong? Berarti yang lebih kuasa batunya lah. Gimana nih Tuhan menciptakan batu yang besar sekali yang tidak mampu diangkat? Akhirnya pada saat itu Tuhan tidak mampu dong. Karena Tuhan nggak bisa mengangkat batunya sendiri yang diciptakan olehnya sendiri, oleh dirinya sendiri. Jadi gimana nih? Ayo bingung ya. Oke, coba mana lagi ya? Ada lagi nggak? Nih. Dah, ganti. coba Ganti pertanyaannya. Ya, berarti jawab yang kedua atau bolehlah mau jawab yang ke satu, yang kedua terserah ya. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Misalnya Tuhan anak gitu. saya Mustahil coba ada. menjawab. Silakan. Siapa nih? Tias. Bu Tias ya? Ya, coba.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. saya belum kenalan sama Ustazah. Kenalan dulu dong. Saya kenalan dulu. Saya dari Ciputat Ustazah. Oh iya. Ya. Tadi mana sebentar saja. Pertanyaannya, jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya tidak dong. Jawabannya kan Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan- tidak mampu, gitu. Mampukah? Sebentar. Ini pertanyaannya Tuhan nih. Oh, Coba. sebentar. Oh ya. Masih pertanyaan. Tuhan Maha Kuasa. Mampukah Pertanyaan Tuhan tadi, menciptakan cuman nulisnya gimana nih? Tuhan menciptakan Tuhan tuh dong. Hantu. Ini. Tuhan tuh dong. Ya Tuhan Maha Kuasa. Iya, Ya enggak, ya Tuhan Maha Yesus. Kuasa. Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan Mampu Maha nggak? Kuasa, Tuhan Maha Heeh. menciptakan, Tuhan Maha menciptakan alam semesta. Ya Heeh. Tuhan tidak menciptakan lagi. Ya sudah, Tuhannya yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Heeh. Nanti jadi Tuhan tuh. Itu. Tuhannya Tuhan Tuhannya kan gitu ya. udah Jadi Tuhannya Iya. Tuhan dong. Gitu. jadi Tuhannya Tuhan. Iya, nanti jadi hantu. Jadi jawabannya gimana nih? Mampu apa enggak berarti Tuhan itu menciptakan Tuhan? Ya Tuhan tidak menciptakan Tuhan. Ini pertanyaannya menjebak Ustaz. Nah iya judulnya juga kan supaya nggak ngantuk. Soalnya dari tadi tuh ada yang gini tuh. Jadinya Oh, gitu. Pada nguap itu. Jadi tadi saya hampir mau wassalam aja ngelihat banyak yang nguap. Baru pada pulang kerja. Berarti jawabannya tidak mampu ya Ustazah? Jawabannya Jawabannya tidak mampu ya? jawabannya tidak Saya mampu. mau jawab Ustazah. Kalau jawabannya nggak mampu berarti Tuhan nggak mampu lah. Tuhan nggak berkuasa jadinya. Tuhan Dilema ya jawabannya ya. menciptakan Tuhan ya? Iya. Jawabannya ya Tuhan tidak menciptakan Tuhan lagi. Kan ya Tuhan ya satu, bukan Tuhan menciptakan Tuhan. Nanti jadinya Iya. Tuhan tuh. Ketawa. Itu sama sebetulnya seperti pertanyaannya yang diajukan sama Dokter Zakir Naik. Pernah nggak dengar? Ya, ketika ada yang bertanya seperti ini loh. Orang di luar Islam, dia ateis ya, ateis. Dia ingin sekali mendapatkan kejelasan apa benar Tuhan itu ada gitu ya. Kalau Tuhan itu ada, terus Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak dia melakukan ini gitu. Termasuk ini pertanyaannya. Dia menciptakan batu yang sangat besar tapi nggak mampu diangkat sama Tuhan. Atau dia menciptakan Tuhan yang lain. Katanya kan maha kuasa. Kalau maha kuasa ya bisa lah menciptakan Tuhan yang lain. Tapi yang diciptakannya Tuhan yang lain. Yang sama-sama punya kuasa. Itu gimana dong? Gitu. Berarti si Tuhan yang kedua itu ya bukan Tuhan. Atau Tuhan yang pertama nggak jadi lagi Tuhan. Karena ada pesaingnya kan. Kalau Tuhan itu kan tunggal gitu kan. Dia harusnya maha. Maha itu ya paling itu namanya maha. Ya. Nah pertanyaan Dokter Zakir Naik itu nanyanya kayak gini. Nah sekarang jadi 3 ya pertanyaannya. Biarin aja, ibu-ibu bingung sendiri. Ya. Ketika Dokter Zakir Naik bilang seperti ini, temanku Joni menengok saudaranya yang bernama Charles, misalnya, ya, di rumah sakit bersalin karena Charles melahirkan bayinya. Gitu. Pertanyaannya adalah kira-kira bayinya Charles, ya, si Charles itu melahirkan loh ya. Bayinya Charles itu laki-laki apa perempuan? Biarin aja ibu-ibu bingung sendiri. Charles-nya laki-laki Ustazah. Iya, kan namanya Charles. Biasanya Iya. Charles laki-laki ya. Si Joni, ya temenan si Pertanyaan yang Joni. mustahil secara akal Ustazah. Gimana?
Pertanyaannya mustahil secara akal, secara Pertanyaannya logis mustahil berpikir. secara akal. Gimana? Coba bisa jelasin nggak? Ya, jadi kita memaksakan sesuatu Mhm. konsep Tuhan berdasarkan akal yang tidak logis gitu. Maksudnya Hmm. kita memaksakan menurut apa nafsu kita sendiri gitu pertanyaannya. Ya. Jadi kesimpulannya apa deh? Ini siapa tadi, Bu Lina apa Bu? Ya, yang Ya, jawab. Bu Lina. Oh, Bu Lina. Yang Jadi bisa dijawab Saya Ustazah boleh itu jawab nggak? logis. siapa yang mau jawab? Silakan. Mau nyoba Saya dulu. boleh jawab Oke, nggak ya? disimpan dulu ya. Jawaban Bu Lina disimpan dulu nanti ya. Kita kasih nilai. Siapa yang mau jawab lagi? Ya, boleh. Silakan. Kalau yang ya pahami, gini, masalahnya, pertanyaannya bukan Allah mampu atau tidak mampu menciptakan batu yang tidak bisa angkatnya, tapi itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Jadi mustahil, dengan bertentangan dengan kesifatan Tuhan tadi kan? Iya. Oh, itu cukup? Iya, bertentangan dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan kan tadi Bertentangan dengan sifat ajali, Tuhan. tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak boleh beranakan, atau ya tadi tidak menciptakan dirinya sendiri, kemudian tidak diciptakan. Sedangkan Allah itu kan azali dan mustahil Iya. membuat sesuatu yang bertentangan dengan sifat Tuhan gitu. Oke. Berarti pertanyaan ini gimana dong? Mustahil. Pertanyaannya mustahil Karena saya apa? bertentangan dengan sifat Tuhan. Pertanyaannya ada nih, ada yang nanya. Jadi pertanyaannya gimana dong? Gimana? Kita abaikan atau gimana? Ketika muncul pertanyaan ini gimana kita jawabnya? Gak usah nanya deh. Atau gimana? Kita ajak belajar lagi dulu. Iya, oke. Jadi Jawab kalau dong. jawaban Dr. Zakir Naik itu gini, ketika ditanyakan, kira-kira bayinya si Joni itu laki atau perempuan? Wah, bingung kan tuh yang ateis itu jawabnya ya, laki atau perempuan ya? Perempuan. Laki. Laki atau perempuan? Wah, bingung dia jawabnya. Maka Dr. Zakir Naik nanya gini, mungkinkah laki-laki itu melahirkan? Nggak mungkin. Dia nanya, nggak jawabnya gitu. Nggak mungkin. Laki-laki nggak mungkin melahirkan. Terus kenapa saya nanya yang kayak tadi? Ya, Dr. Zakir nanya, kenapa nanya kayak gitu? Harusnya kita akan mengatakan bahwa pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah. Jadi kalau pertanyaannya atau pernyataan dari awal ya, pernyataan Joni melahirkan, kemudian bayi Joni laki atau perempuan, pertanyaannya yang salah. Karena pertanyaan ini termasuk Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan membuat batu yang sangat besar sehingga tidak mampu mengangkatnya? Termasuk juga mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Ini pertanyaannya saja sudah keliru. Pertanyaannya keliru. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Gitu. Tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan yang kita yakini. Betul tadi dikatakan sama Bu Lina. Gitu. Bu Lina paling gede nanti hadiahnya dari Bunmi. Yeay. Lagi. Gitu ya. Oke. Jadi ya, sesuatu itu masuk akal atau tidak masuk akal bukan kita melihat dari kalimat. Ya, bukan melihat dari kalimat. Ini kalimatnya kan benar. Jika Tuhan Maha Kuasa bla 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 bla. Terus kemudian kita pikirkan, iya ya. Iya, ya bisa jadi ini pertanyaan ini muncul. Nah, tapi sebetulnya ini pertanyaan yang tidak masuk akal dan tidak ada faktanya. Ya. Sementara terkait dengan masalah ketuhanan, tidak boleh sesuatu yang tidak ada faktanya. Nggak boleh nggak jelas gitu faktanya. Harus jelas faktanya. Bahwa Tuhan itu azali. Sudah, Tuhan itu azali. Itu berdasarkan keyakinan kita setelah tadi kita berpikir. Bahwa semua alam semesta ini, dia bersifat tidak azali, dia terbatas, membutuhkan kepada yang lain, ya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai azali. Itu sudah sampai kepada kesimpulan itu. Ketika muncul pertanyaan ini, ya udah salah. Pertanyaannya saja udah salah. Gitu. Ya, jadi kita katakan pertanyaan ini
tidak masuk akal. Artinya apa? Ya diabaikan. Orang yang bertanyanya orang yang tidak berpikir dengan benar. Gitu. Kadang-kadang Ibu, kita baca sebuah tulisan ya, apa namanya, bisa jadi syair gitu ya, puisi. Yang kadang-kadang syair itu setelah kita baca, kita pahami maknanya, kadang-kadang ada gitu ya, maknanya itu sesuai dengan kenyataan, ada yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, contoh misalnya kayak gini. Ada seorang kesatria, dia ahli dalam memanah. Setiap kali panah yang dia luncurkan, pasti mengenai sasaran. Jika panahnya sepanjang 2 meter, maka panahnya bisa menembus sasaran yang panjangnya 2 meter. Dan jika panjang panahnya 1 mil, 1 mil itu berapa tuh? Ya, 3 kilometer ya. Kalau panahnya panjangnya 1 mil, maka dia bisa menembus serdadu yang berbaris sepanjang 1 mil. Itu syair itu. Syair yang memuji apa? Memuji kepiawaian ya seorang kesatria. Tapi kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya, itu ada nggak kenyataannya kayak gitu? Ada nggak, Bu? Ada nggak panah sepanjang 1 mil ketika dilesatkan oleh orang yang paling hebat ya, kesatria, terus dia bisa memanah serdadu yang berbaris sepanjang 1 mil. Ada nggak faktanya, Bu? Dalam kehidupan nyata ada nggak? Sudah ada Ustazah. Nggak ada kan? Nggak ada di dalam kenyataannya. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini tuh tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat buat kita, gitu ya. Tapi kalau ada pernyataan seperti ini, ada seorang kesatria, mujahid, ya, dia itu ketika berada di medan peperangan, dia bagaikan singa, ya, yang menerkam mangsanya tanpa memiliki rasa takut. Nah, tapi ketika dia berada di mihrab itu di mana? Di tempat ibadah ya. Tetapi ketika dia berada di mihrab, kesatria ini sangat lemah, sangat rapuh, mudah berurai air mata. Nah, itu syair juga tuh. Nah, tapi untuk yang kedua ini ada nggak faktanya dalam kehidupan kita? Ada nggak faktanya? Kesatria yang kayak gitu. Ada Ustazah. Ada, ya kan? Ada. Orang yang di medan peperangan sangat pemberani bagikan singa. Singa di padang pasir katanya. Tapi ketika di mihrab dia sangat lemah, rapuh, dan mudah sekali menangis. Ada. Maksudnya apa? Ada maknanya nggak? Ada maknanya nggak yang kedua? Bisa ada yang bisa jawab makna yang kedua apa? Berarti apa? Orang ini apa sih? Orang ini adalah orang yang ketika berperang dia mati-matian gitu ya, istilahnya berjuang dengan segenap kemampuan meraih ya kemenangan atau kemuliaan Islam. Tapi begitu dia berhadapan dengan Robnya di mihrab, dia sangat lemah ya, dia sangat bertakwa, dia sangat benar-benar ya merasa menghamba kepada Robnya. Ada kan? Nah, kalau yang kedua ini sesuatu yang punya makna dalam kehidupan. Nah, yang kedua inilah yang bermanfaat. Sehingga kita mengambil pelajaran itu dari lafaz-lafaz gitu ya, kata-kata yang memiliki makna yang ada dalam kenyataan. Lah kalau pertanyaan ini nggak ada dalam kenyataannya juga nggak ada, maka pertanyaan seperti ini tuh tidak bermanfaat. Ya, pertanyaan seperti ini tidak bermanfaat. Nanti jadi ibu-ibu nanti belajar. Oh iya, nanti kadang ada kalimat-kalimat ya, orang-orang yang suka asbun ya. Asbun tuh asal bunyi gitu. Kalimat-kalimatnya itu kadang-kadang tidak bermanfaat. Ya, kalimat-kalimatnya itu tidak kurang mendapat apa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa diambil pelajaran. Gitu ya. Oke, itu terkait dengan pertanyaan ini ya. Sebentar saya lihat waktu dulu.
Sedikit lagi ya, Buni ya. Ini Bu Lina ya yang jadi ininya ya tadi ya, hostnya Ya, ya. Bun. Sedikit lagi waktunya ya. Lah, kok kita bentar banget ya. Ya, berarti nanti kita punya kesimpulan ya tentang dari mana asal manusia ya, bahwa manusia harus menggunakan akal, maka pasti bisa menjawab dengan benar ya. Maka jawabannya adalah bahwa pencipta itu pasti adanya ya. Berarti ini sampai kepada kesimpulan kita meyakini keberadaan Allah. Gitu ya. Jadi meyakini keberadaan Allah dengan berpikir itu ya tadi, ya dengan proses berpikir tadi. Ya, dan pencipta itu bersifat azali, wajibul wujud. Tuh, ya. Artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Dan juga jika akal dapat memastikan adanya pencipta, ya. Ini pertanyaan selanjutnya, cukup nggak ya akal itu hanya sekedar meyakini adanya pencipta? Ya, cukup apa enggak? Ya, tentu sebetulnya tidak cukup. Nanti harus kita akan jawab ya dengan jawaban yang selanjutnya ya. Ini beneran ya habis ya berarti harus pertanyaan ya, Kulina ya. Iya, Bu. Bu Saza, saya baru sekali jadi MC, jadi saya nggak tahu nih sampai jam berapa. Ya betul, sampai jam 17.00 Ustazah. 30 menit kita buka sesi pertanyaan. Ya. Umahat silakan dipersiapkan Oh. apabila ada yang ingin bertanya. Ya. Nah, ini paling ini nanti ya, nih untuk pertemuan yang akan datang. Berarti kita pakai untuk pertanyaan sekarang ya? Betul? Boleh. Atau masih 5 penjelasan? menit lagi, Ustazah. 5 menit lagi penjelasannya. Oke, ya sedikit lagi ya. Maka masalah berikutnya adalah jika manusia yang ada di bumi ini mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta. Gitu ya. Jadi manusia kalau mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta. Harusnya di bumi ini, kalau mereka mau berpikir, harusnya nggak ada dong yang namanya ateis, gitu. Betul nggak? Harusnya nggak ada dong yang namanya ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Gitu. Ya, harusnya nggak ada. Jika seluruh manusia di bumi sudah percaya adanya Tuhan, apakah masalah di dunia akan selesai? Nah, ini pertanyaan berikutnya, ya. Pokoknya tujuan kita adalah membuat seluruh umat manusia yakin tentang keberadaan Allah, bahwa alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Titik. Gitu ya, sampai di sana. Kira-kira dunia selesai nggak urusan-urusannya? Sekedar percaya aja kepada adanya Tuhan. Nah, ini jawabannya nanti ya harus kita jawab ya. Kenyataannya 90% penduduk di bumi ini percaya adanya Tuhan. Jadi yang ateis itu mungkin 10%. Ya, yang ateis itu 10%. Ya. Jadi hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini dia selalu ya ada kepercayaan kepada Tuhan gitu ya. Ya Tuhan yang Maha Esa kalau di Indonesia ya mungkin di negara-negara lain juga begitu. Percaya sebetulnya ya kepada Tuhan itu di hampir ya 90% penduduk bumi. Sedikitlah yang nggak percaya sama Tuhan itu ya. Tapi kenapa? Justru dengan percaya adanya Tuhan tidak membuat bumi ini semakin aman. Tidak membuat bumi ini semakin makmur dan semakin damai. Kok bisa? Padahal semuanya percaya sama Tuhan. Ya, malah justru sebaliknya ya. Mereka itu bukan bikin aman ya, sekarang bikin rusak, bikin kacau. Nah, ini pertanyaan ini harus kita jawab di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti berikutnya kita akan bahas ya terkait dengan kebenaran bukan kebenaran jawaban tentang keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang nanti yang menentukan tentang semakin ya aman atau semakin makmur atau semakin damainya dunia itu dikarenakan adanya keyakinan kepada Al-Qur'an. Jadi bukan hanya yakin kepada Allahnya saja, tapi juga harus yakin kepada Al-Qur'an.
Untuk sementara dulu itu ya, ibu-ibu sekalian. Saya khawatir kalau banyak-banyak juga ibu-ibu nanti kelelahan ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustazah atas materinya. Alhamdulillah kita jadi mengetahui tentang proses menemukan Tuhan yang sebetulnya ini jarang dibahas nih Ustazah. Soalnya kan biasanya kalau kita belajar akidah itu kebanyakan cuma hafalan ya Ustazah ya. Seperti saya mengajarkan kepada murid Ya, itu, doktrin. misalnya iman kepada Allah, udah titik itu. Jadi anak-anak itu hanya menghafal bahwa rukun iman itu pertama ada iman kepada Allah gitu. Mungkin kemarin saya ini juga Ustazah nih ya, apa tuh namanya, mencermati podcastnya Mu'alaf gitu Ustazah nih. Oh Kayaknya ya. lagi viral juga nih podcast Mu'alaf yang baru-baru masuk Islam. Itu kan rata-rata dengan Bu Lina kok ke saya kurang kedengeran ya? Atau sayanya gitu sinyalnya? maaf Ustazah. Sekarang kedengeran nggak Ustazah? Halo tes, kedengeran Ustazah? Yang lain terdengar nggak? Suara Bu Lina atau memang di sini? Terdengar Ustazah. Oh, Dengar oke. Ustazah, Terdengar. Oh ya, jadi kayaknya saya ya. Ya silakan Bu Lina, maaf. Ya Ustazah kan gini, ternyata mu'alaf itu masuk Islam itu karena memang proses berpikir Ustazah gitu. Iya, Sehingga betul. mereka itu sampai apa tuh namanya, saking yakinnya itu mereka menjadi muslimnya itu 24 karat gitu. Ush, 24 karat. Terjual Kan nggak? dibilangnya, Bisa kalau dijual. misalnya katanya gitu, kenapa sih kok umat Islam justru yang udah masuk Islam dari lama itu malah kualitasnya itu cuma sekedar di KTP doang, katanya gitu. Betul banget. Jadi saya setelah mendengar materi Ustazah ini jadi cocok bahwa sebetulnya mungkin karena kalau yang Islam, yang mu'alaf itu kan berpikir gitu, mereka menemukan Islamnya, sedangkan umat Islam yang dari lahir itu mungkin dulunya belum sempat berpikir dari bayinya gitu. Maksudnya Iya, bukan bisa bayi jadi. belum berpikir. Iya, betul. Tapi pelajaran Memang akidahnya sama hafalan ya. aja. Iya, maksudnya umat Islam hari ini ya, mereka berislam bukan dengan proses berpikir. Mereka berislam baru turunan ya. Itu pun mereka seringkali turunannya juga tidak dengan dengan pemahaman. Kenapa dia muslim? Karena ibu bapak saya muslim. Ya. Kenapa harus memilih muslim? Ya nggak tahu, ibu bapak saya muslim. Gitu aja jawabannya. Kecuali mereka yang mulai ya merevisi keimanannya dengan proses berpikir seperti yang ini, yang seperti barusan kita lakukan ya. Karena hakikatnya kalau seorang muslim tidak memulai dengan proses berpikir ya tentang adanya Allah seperti tadi, maka keimanannya itu keimanan yang mudah goyah. Tidak sedikit sekarang banyak tuh generasi ya Gen Z tuh ya, yang mereka lebih memilih apa? Lebih memilih ya tidak mau punya aturan, tidak mau ngikutin aturan, bahkan sampai tidak mempercayai Tuhan. Mudah sekali seperti itu. Karena apa? Karena tidak kokoh gitu ya, meyakini tentang keberadaan Allah atau Tuhan itu tidak kokoh, tidak kuat. Gitu. Nah, sementara orang-orang yang mu'alaf ya, biasanya mereka proses pencariannya juga berat ya, berat proses pencariannya. Mereka diawali ya mungkin dengan sebuah pertanyaan besar, terus dia mulai bertanya ke sana ke sini mencari jawaban. Bahkan pun untuk menyatakan syahadatnya saja penuh dengan ujian ya, penuh dengan tantangan. Sehingga ketika mereka berhasil bersyahadat, mereka tuh benar-benar memegang keimanannya dengan kokoh. Sampai ada satu mu'alaf ya, Amerika ya atau di mana lah saya kurang tahu ya, perempuan yang muslimah. Dia sampai mengatakan, wahai kaum muslimin, Islam agama Anda itu gitu ya dikatakan, agama kalian itu sangat indah. Gitu. Ini yang yang bicara itu yang mu'alaf ya. Ternyata agama kalian itu sangat indah.
pegang dia. Berharga sekali kalian sudah memiliki keyakinan kepada agama kalian, maka peganglah, peganglah. Jangan lepaskan. Itu yang ngomong mu'alaf, nasehatin orang muslim ya enggak? Nah, saya kan bengong juga gitu pas dengar itu. Masya Allah, itu yang mu'alaf justru dia meyakini betul tentang kebenaran Islam. Jadi ketika saya memeluk Islam, ya, mengenal Islam, maka saya sampai detik ini ya tidak lagi meragukan tentang kebenarannya. Gitu. Nah, umat Islamnya gimana? Wah, ya sebaliknya umat Islam sekarang malah mereka justru banyak yang meninggalkan Islam ya. Betul Bu Lina seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, ibu-ibu yang lain silakan ibu-ibu. Oh, ini dari Umirani. Apa Ustazah ada tingkatan saya juga akal ya? Beda kun Pak ya, kun yang ajali beda persepsi, beda arti. Makanya itu harus akal gorizi, akal fuad dan lain-lain. Perlukah kita memahami dalam mengecek tingkat mana kita berada atau kembali pada Allah saja terus berikhtiar proses? Kata orang tuh bisa. Jadi yang tadi dibaca yang Umirani. Iya. Oh ya, sebentar ya, saya lihat lagi. Ada tingkatan hidayah juga akal ya. Maksudnya tingkatan hidayah iya, juga benar. akal. Nanti mungkin dikonfirmasi lagi ya ke Umirani ya. Saya kurang paham. Akal, gorizi, fuad dan lain-lain perlukah kita memahami dalam ngecek di tingkat mana atau kembalikan pada Allah saja kita terus ikhtiar. Boleh nggak dijelaskan lagi? Saya kurang paham pertanyaannya. Murani, pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Jadi Waalaikumsalam. kan pernah dibaca gitu ya. Kalau hidayah itu juga ada tingkatannya ya. Hidayah koas, hidayatul akli gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu. Sementara akal sendiri juga ada lagi tingkatannya gitu kan. Akal yang disinari atau apa tuh ya, fuad, apalagi tuh, gorizi gitu. Nah, perlukah kita memahami itu dan ngecek kita tuh dari tingkat mana ya akal kita? Sementara itu juga hidayah itu kan juga dari Allah yang memberi gitulah. Atau ya sudahlah kita kembalikan ke Allah, kita berproses aja terus dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk kita benar-benar bisa menjadi hambanya yang istiqomah gitu. Ya. Tangkap nggak Ustazah pertanyaannya? Ya, insya Allah tertangkap. Ya, ini kan sebetulnya nanti ada juga pembahasan di bab tentang hidayah dan dolalah ya. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Tapi untuk sementara saya jawab dulu seperti ini, bahwa ya hidayah itu adalah kalau secara bahasa betul artinya petunjuk ya, petunjuk dari Allah. Tapi hakikatnya hidayah adalah upaya manusia untuk mencapai ya petunjuk itu. Karena hidayah itu hakikatnya adalah proses pencariannya. Ya, hidayah itu sendiri adalah manusia yang mencarinya. Ya, kalaupun ada ayat-ayat yang terkait dengan hidayah itu Allah yang memberikan, itu maksudnya Allah Maha mengetahui. Jadi terkait dengan ilmu Allah. Allah itu Maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang tersesat. Tapi hakikat hidayah itu adalah kita yang mencari, kita yang menggapainya, kita yang mengupayakannya. Nah, kemudian para ulama membagi-bagi hidayah itu bermacam-macam, berbeda-beda juga. Kadang-kadang para ulama yang satu membagi ada hidayah yang saya katakan sebagai hidayah kholqi. Ya, hidayah kholqi. Apa itu hidayah kholqi? Ternyata hidayah kholqi itu adalah terkait dengan akal, kemampuan berpikir. Jadi ketika manusia punya akal, artinya sudah diberikan kemampuan berpikir, hakikatnya dia sudah punya hidayah. Namanya hidayah kholqi. Gitu. Sehingga dia wajib ya, karena dia sudah dapat hidayah sebetulnya dengan akalnya, maka wajib dia berpikir dengan berpikir yang benar, gitu. Ada juga tingkatan yang kedua ya, adalah hidayah tauhid. Nah, hidayah tauhid adalah
hidayah yang Allah berikan ketika seseorang ya manusia itu menggapai tentang keimanan kepada Allah. Ya, sehingga dia beriman kepada Allah, kemudian mengambil jalan Islam. Maka itu adalah hidayah tauhid. Nah, hidayah tauhid ya, hidayah tauhid itu lebih mirip dengan hidayah syar'i. Hidayah syar'i artinya Allah itu sudah menurunkan syariat. Ya, hidayah tauhid, hidayah syar'i itu ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis-hadis. Ada dalam ucapan-ucapan para ulama. Maka itu juga hidayah. Artinya hidayah itu juga sudah Allah adakan. Sudah ada di hadapan manusia. Gitu ya. Hidayah tauhid, hidayah syar'i itu sudah ada. Jadi manusia tinggal ngambil. Mau diambil atau tidak hidayah itu. Kalau dia ambil, maka berarti dia berada dalam jalan hidayah. Tapi kalau dia nggak mau ngambil, maka dia tidak berada dalam jalan hidayah. Maka sebaliknya dia berada dalam dolalah. Dolalah itu kesesatan. Begitu ya. Itu yang saya ketahui beberapa tingkatan. Ya mungkin Umi Rani membaca kitab para ulama yang lain ada berbeda-beda. Nah, apakah penting sekali gitu ya? Penting sekali kita menghafal, misalnya mempelajari macam-macam hidayah ini? Kalau saya lihat tidak perlu sampai dihafal, tapi yang penting nanti pembahasan hidayah dolalahnya yang penting difahami. Bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang manusia harus menggapainya, bukan menunggu. Nah, gitu. Bukan menunggu, karena hakikatnya hidayah itu sudah Allah berikan. Kalau ada gambaran seorang ustadz ya, seorang ustadz menggambarkan begini tentang hidayah itu. Kan hidayah itu petunjuk. Seperti kita mau masuk jalan tol. Ya, kita mau masuk jalan tol nih. Mau kemana nih? Kalau saya dari Bandung, mau ke Jakarta misalnya ya. Mau ke Jakarta, saya masuk tol, kemudian di sana begitu masuk jalan tol, langsung saya dihadapkan pada petunjuk-petunjuk, benar nggak? Ya, marka-marka jalan itu loh. Ya, kalau mau ke Jakarta ke sini, ya, kalau mau ke daerah timur ke sini, ya. Terus ada marka-marka jalannya, ada petunjuk-petunjuknya. Pada saat itu kita langsung dihadapkan kepada pilihan. Mau diambil nggak tuh petunjuknya? Kan tadi niatnya mau mana? Mau ke Jakarta. Ya, kemudian ada petunjuk ke Jakarta, red tanda panah. Kita mau ngikut nggak itu? Kalau mau ngikut, maka kita berada pada jalan petunjuk, benar nggak? Ya, kita ngikut tuh jalan ke Jakarta. Nanti sudah lewat berapa puluh kilometer, ada lagi petunjuk lagi menuju Jakarta. Nanti menuju mana? Menuju mana? Kalau kita ikutin terus petunjuk-petunjuk itu, sama dengan kita berada dalam jalan petunjuk, jalan hidayah. Tapi kita ngeyel, misalnya kita ngeyel, wah kayaknya bisa deh belok kiri. Padahal belok kiri itu menuju kemana gitu ya. Kayaknya bisa. Ngeyel kita ngikutin jalan yang salah itu. Maka kita pada saat itu sedang berada di jalan dolalah. Jalan kesesatan. Jadi hakikatnya hidayah atau dolalah itu kita yang melakukannya. Begitu. Sehingga tidak boleh ada orang yang sampai harusnya tidak diterima gitu ya. Tidak terima ketika ada orang yang mengatakan, aduh saya belum dapat hidayah ya. Bu Lina, saya nggak akan ikut dulu pengajian. Kebetulan sore ini saya belum mendapatkan hidayah. Misalnya begitu, nggak bisa alasannya begitu. Kenapa? Karena hidayah atau dolalah itu adalah sesuatu yang digapai gitu, ya. Sehingga kalau misalnya tadi perlu nggak kita mengetahui kita ada di tingkatan mana? Kalau itu perlu, Bu. Perlu. Kita ada di mana nih? Kita ada di jalan hidayah dengan tingkatan level sekian, ya meskipun level-level itu juga kita yang merasakan ya, level ketakwaannya, level ketaatannya, itu penting kalau menurut saya. Jadi kita belajar seperti ini justru untuk mengetahui ada di mana level ketaatan kita kepada Allah, level ketakwaan kita sudah ada di mana, gitu. Yang menentukannya apa? Yang menentukannya adalah ketika kita punya ilmu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita yakini, kemudian kita laksanakan. Nah, itu yang akan menentukan level kita di hadapan Allah. Penting. Kalau menurut saya penting. Jadi setiap kali kita menggapai hidayah, petunjuk-petunjuk, yaitu ilmu-ilmu Islam, dalam kajian-kajian Islam, maka pada saat itu naik sebetulnya level kita. Seperti hanya kita ada di jalan tol. Kalau kita mengikuti semua petunjuk, maka lebih dekat kepada tujuan, betul? Lebih dekat kepada tujuan, hampir sampai sekian kilometer lagi.
maka itu sama ya, kalau dianalogikan sama dengan level kedekatan kita dengan Allah. Semakin kita terus mengikuti petunjuk-petunjuk itu, maka semakin dekatlah kita kepada Allah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakillah Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya, silakan Bu Lina atau ibu-ibu yang lain. Masih di mute. Bu Lina masih di mute. Oh iya, lupa. Ada pertanyaan dari Bu Ain, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya pernah ditanya seperti yang Ustazah bilang tadi. Kenapa saya beragama Islam? Terus saya jawab, karena saya melihat tidak ada satupun agama pun di dunia ini yang sempurna seperti Islam, yang mengatur hidup manusia dari bangun tidur hingga tidur lagi. Benarkah jawaban seperti itu, Ustazah? Atau ada jawaban yang lain? Ya, Jadi boleh sebetulnya jadi orang jawaban itu bisa paham, ya, boleh jadi orang itu enggak, ya, enggak terima, ya, enggak terima jawaban ini, karena boleh jadi ada orang yang beragama selain Islam, dia pun punya konsep mungkin, ya, konsep aturan dia dalam kehidupan. Saya belum pernah sih sebetulnya bertanya ini ya. Misalnya ada orang Hindu gitu, orang Hindu dia itu kok hidupnya itu bersahaja gitu ya. Betul Hindu apa Buddha sih kalau yang suka apa namanya, pakaiannya sederhana ya, Buddha ya kalau nggak salah ya, yang kuning-kuning itu Buddha ya, yang kepalanya botak, Buddha ya, Buddha. ya. Itu kan hidupnya tuh sederhana ya, mereka tuh punya konsep hidup mengikuti alam ya. Begitupun mereka tahu tidur harus gimana, kalau bangun tidur gimana, makan itu seperti apa ya. Tidak boleh misalnya mereka makan sesuatu yang merugikan badannya dan seterusnya. Karena mereka targetnya adalah untuk masuk nirwana, apa bilangnya itu ya. Surga itu mereka bilangnya nirwana apalah ya. Karena tujuannya adalah melemahkan atau membuat dirinya menderita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan katanya di nirwana gitu. Nah, kalau misalnya jawaban ini kita sampaikan kepada orang yang seperti tadi, dia akan mengatakan agama saya pun begitu. Agama saya sama, agama saya juga sempurna buat saya. Karena dia mengatur hidup saya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, ya. Nah, maka sempurnanya harusnya terjelaskan tidak hanya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, ibu-ibu harus menjelaskan dengan yang lebih komprehensif. Yang mana? Maka ibu-ibu harus jawab bahwa agama saya mengatur, yang kemarin kita bilang, mengatur hubungan saya dengan Tuhan saya, mengatur hubungan saya dengan diri saya sendiri, bahkan mengatur hubungan saya dengan manusia yang lain. Gitu. Terus dia nanya, coba kita tanya, agama kamu punya nggak aturan berekonomi ala Hindu? Oh yo, ya, bersekolah, berpendidikan, berkesehatan, pelayanan kesehatan ala Hindu, rumah sakit ala Hindu, sekolah ala Hindu, atau apa lagi misalnya pengelolaan barang tambang dan kekayaan alam laut ala Hindu, ada nggak? Pasti kalau ditanya kayak gitu dia nggak punya. Jadi jawabannya ditambah ya, bahwa Islam itu dia bukan hanya agama ruhiyah ya, bukan hanya akidahnya ruhiyah, tapi akidah siyasiyah. Ini istilah para ulama lagi ya. Agama ruhiyah itu ya hanya mengatur manusia dan Tuhannya saja, urusan manusia dan Tuhannya saja. Pokoknya saya harus mencapai nirwana kalau kata orang Hindu atau Buddha ya, mencapai surga. Jadi saya gimana caranya supaya menyenangkan Tuhan saya. Yang dipikirinnya itu hubungan dia dengan Tuhannya. Tapi dia tidak punya aturan bagaimana mengatur hubungan dirinya dengan manusia yang lain. Tadi misalnya, ya, urusan tentang kesejahteraan, urusan tentang bagaimana interaksi di antara manusia dalam muamalah, utang piutang ya. Coba tanya deh, utang piutang ala Buddha, utang piutang ala Kristen, utang piutang ala Hindu, nggak ada. Mereka nggak punya. Ya. Atau misalnya bagaimana hukum perburuhan di dalam Islam, upah mengupah di dalam Islam, ya, sistem ekonomi itu nggak ada, mereka nggak punya
gitu ya. Jadi ditambah jawabannya tentang sempurnanya itu adalah terkait dengan tiga hubungan yang diatur di dalam Islam ya, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum bin nafsihi. Itu loh yang pernah kita bahas kan, sudah ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini juga Ustazah ya, kalau misalnya saya dengar di podcast mu'alaf itu, kebanyakan dari para mu'alaf itu dia menerima Islam justru dari konsep ketuhanan yang sesuai akal gitu ya Ustazah ya. Jadi kayak misalnya Fitrah. bagaimana dia orang-orang Kristen gitu mendapat jawaban konsep Tuhan yang satu gitu dalam Islam yang sesuai dengan akal dibandingkan dengan misalnya konsep mereka bahwa Tuhan itu punya anak gitu, terus nanti apa tuh anaknya apa berwujud manusia gitu yang ternyata juga sebagai Tuhan Ya. gitu. Terus Bisa juga ada jadi, juga bisa yang jadi. Itu mungkin satu sisi. Betul, betul. terus Jadi yang untuk ateis satu gitu, sisi dalam konsep ketuhanan. Dalam konsep ya, ketuhanan, ya, Islam memberikan jawaban yang memuaskan akal dan menenteramkan hati. Ya, karena sesuai fitrah soalnya jawabannya. Ya. Jadi tiga sifat atau 3 syarat yang harus ada dalam memberikan jawaban ya terkait dengan jawaban itu benar atau tidak benar. Ya, yang pertama dia harus sesuai fitrah. Yang kedua, dia harus memuaskan akal. Dan yang ketiga, harus menenteramkan hati. Kalau ada sebuah jawaban ya terhadap satu pertanyaan memenuhi 3 kriteria itu, maka jawaban itu adalah jawaban yang benar. Ya. Jadi ketika misalnya bertanya tentang Tuhan, ya konsep ketuhanan. Ketika dikatakan Tuhan punya anak, nah, Tuhan punya anak, fitrah nggak ya? Kalau mikirnya fitrah, oh iya kayak manusia punya anak, ya fitrah lah. Tapi kalau Tuhan, ya enggak lah. Tuhan gimana ya? Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan melahirkan, ya. Terus anaknya Tuhan namanya apa? Apa disebut Tuhan lagi? Oh Tuhan anak. Terus Tuhan anak kekuasaannya sama Tuhan yang bapaknya itu gimana? Bagi-bagi nggak? Atau 50-50 atau berapa gimana? Oh, itu akan muncul banyak pertanyaan yang akhirnya tidak memuaskan akal. Ya, aneh gitu. Jawaban-jawaban yang akan terdengar sangat aneh. Akhirnya apa? Ya tidak menenteramkan jiwa. Kalau jawaban-jawaban aneh itu tidak akan menenteramkan jiwa. Kok gitu ya? Kok gini ya? Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen ketika mereka mulai berpikir ya tentang ketuhanan yang dijelaskan dalam Bible. Ya kan? Mereka bertanya ke sini, bertanya ke sana, ya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan misalnya dari pasturnya, dari pendetanya. Itu nggak tentram hatinya. Karena jawabannya tidak memuaskan akal dan tidak menenteramkan jiwa, ya. Karena ya tadi jawabannya itu kadang tidak sesuai dengan fitrah, memang tidak sesuai fitrah, gitu, ya. Sehingga banyak orang Kristen ketika mendengar penjelasan tentang konsep ketuhanan di dalam Islam itu, oh gitu ya, mereka karena terbuka, tercerahkan, berpikir ya sesuai dengan fitrah manusia. Iyalah, kalau yang namanya Tuhan itu mesti maha segala-galanya, berarti harus nggak ada temennya lah, nggak boleh ada temennya yang namanya Tuhan. Masa apalagi punya anak, apalagi punya istri gitu misalnya. Bagaimana mungkin gitu ya? Kalau nanti Tuhan punya anak, berarti dia punya istri ya? Berarti rumah tangga dong. Tuhan berumah tangga, lu gimana ya Tuhan? Wah, nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak sesuai fitrah nanti akhirnya. Ya manusia mempertanyakan sesuai anggapan-anggapan akal manusia saja yang lemah. Gitu. Akhirnya nggak menenteramkan jiwa, nggak mungkin lah Tuhan begini, nggak mungkin Tuhan begitu. Ya, baru ketika jawabannya dari Islam, mereka tentram jiwanya, ya karena sesuai akal, maka mereka mantap gitu ya memilih Islam. Nah, sayangnya umat Islam nggak begitu, sayangnya ya. Masih banyak PR. Memang benar nih kajian-kajian seperti ini. Yang pertama yang harus kita targetkan itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang pertama harus kita targetkan untuk bisa mengkaji seperti ini. Karena sudah terlalu jauh, terlalu panjang ya perjalanan kemunduran umat Islam. Begitu Bu Lina. Allahu a'lam. Ya.
Ya Ustazah, jadi emang miris juga ya kondisi umat Islam Ustazah. Jadi mereka hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada tapi nggak sampai yakin gitu Ustazah. Jadi kalau diajak apa tuh ateis gitu, mereka kayak yang apa jadi ragu gitu. Kayak misalnya ada konsep penciptaan manusia yang dari evolusi dan sebagainya gitu. Betul, Ya, betul. ya mungkin itu saja karena tidak ada pertanyaan lagi. Bentar saja. Ya nggak ada pertanyaan lagi saja. Alhamdulillah. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan lagi nih. Boleh bisa bertanya nggak? Izin bertanya. Iya langsung boleh Bu, silakan Bu. Oh ya, Ustazah, ini yang saya ingin tanyakan kan apa adanya peristiwa yang baru-baru ini bahwa ada apa acara doa bersama soal umat Katolik, tapi oleh RT setempat itu kan dibubarkan ya, dan ujung-ujungnya jadi agama non-Muslim itu menjelek-jelekan agama kita, dan saya baca di sosial media mengatakan bahwa agama kita itu agama yang rusuh, yang teroris, dan itu benar-benar saya sampai berpikir, wah ternyata non-Muslim di Indonesia tuh sangat membenci Muslim gitu. Nah sebenarnya apa sih Ustazah yang menjadikan landasan orang-orang ini untuk membubarkan orang berdoa gitu loh. Padahal kan dalam Islam pun juga kan ada tuh yang kayak kita mengadakan tahlilan atau ya kayak tahlilan gitu. Jadi kan itu tambah memperburuk apa namanya Citra. Islam, karena kan Islam kan sangat mengajarkan apa menghormati, kasih sayang, dan yang dibacok pun ternyata orang Islam juga. Jadi teman mahasiswa yang melakukan ibadah mereka dilindungi oleh mahasiswa yang Islam, tapi dibacok juga sama orang-orang yang di Tangsel ini dengan sesama Muslim juga. Maksudnya ada apa gitu dengan umat Muslim sekarang gitu, apa merasa gimana itu yang membuat saya sedih, karena saya men-scroll tuh mereka menganggap bahwa Islam tuh benar-benar ya itu agama yang suka menghancurkan, agama teroris, apa semua dikata-katain itu. Padahal kalau kita tahu kan Ustazah, Islam itu kalau orang yang hidup di minoritas di negara mayoritas kita Islam, mereka tidak akan terganggu gitu. Tapi sebaliknya kan kalau kita yang minoritas di yang mayoritas kan kita terganggu. Jadi ya itu sedih. Jadi orang-orang itu mencontohkan umat Muslim yang di Sulawesi misalnya, mereka hidup aman, atau di NTT hidup aman karena kami yang non Muslim apa ya yang mereka dengan ngomong dengan cinta kasih dan sebagainya itu, dan itu sedih gitu loh saya membaca. Oh ternyata tuh non Muslim membenci banget kita gitu loh di belakang kita gitu. Jadi waduh, apa itu yang saya bingung, apakah karena Islamnya mereka adalah Islam bukan Islam dari hanya Islam karena Islam keturunan atau gimana gitu Ustazah? Iya betul ya. Ya, ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan kalau kita menganalisis ya sebuah peristiwa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, peristiwa ini adalah peristiwa murni ya, peristiwa murni atau kejadian yang murni tanpa rekayasa. Itu satu ya. Berarti ada sesuatu yang mungkin ya tiba-tiba terjadi konflik. Atau yang kedua ini adalah peristiwa rekayasa. Nah kalau peristiwanya rekayasa udah tak paham lah kita ya, berarti ada upaya untuk menjelek-jelekan umat Islam. Ya. Kalau peristiwa itu rekayasa. Nah kalau itu udah kita nggak terlalu banyak membahas lah. Berarti ada upaya untuk menjelek-jelekan umat Islam seolah-olah yang membubarkan itu adalah Muslim. Misalnya sehingga terjadi bacok dan sebagainya. Kalau itu terungkap ya oleh aparat, ternyata misalnya pihak-pihak yang melakukan provokasi itu justru sebagian mereka adalah orang-orang yang dibayar misalnya ya, atau mereka itu bayaran, maka berarti ini adalah
skenario, ya skenario untuk memperburuk citra Islam semakin buruk. Ya. Tapi bisa jadi dua. Yang kedua, bisa jadi ini kenyataan. Kalau dia adalah peristiwa yang benar, ya betul-betul terjadi peristiwa seperti ini, maka boleh jadi, ya boleh jadi. Ini masih kedengeran nggak? Di sini internet tidak stabil punya saya. Masih Ustazah. Masih kedengeran nggak? Masih Ustazah. Masih ya. Bisa jadi yang kedua. Nah, yang kedua ini kalau peristiwanya benar, maka boleh jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Indri ya, bahwa ada orang-orang yang tidak memahami ya Islam dengan benar. Karena di dalam Islam ketika ya satu kelompok beragama tertentu di luar Islam mereka melakukan ibadahnya, faktanya atau dalam hukum syariat itu tidak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Ya, bahkan pun nanti kalau Islam nanti ditegakkan kembali dalam sebuah institusi negara misalnya, karena Islam dulu pernah ya diterapkan dalam sebuah negara itu, maka orang-orang yang menjadi warga negara Islam tapi non-Muslim, mereka mendapatkan perlindungan yang sempurna dari negara dalam melaksanakan ibadah mereka. Hanya saja memang nanti ada aturan. Aturannya misalnya nggak boleh ribut, ya kan? Misalnya acara misa, acara apalah istilahnya tuh, ya doa-doa gitu ya bersama mereka. Tapi bikin ribut sampai malam. Nah seperti itu memang nggak akan dibolehkan juga karena akan mengganggu. Bahkan bisa jadi menggoyahkan akidah umat Islam yang lain. Nanti di dalam Islam itu mereka akan diberikan diberikan tempat khusus. Ya, tempat khusus untuk ibadah mereka yang tidak akan diganggu. Jadi boleh jadi betul. Boleh jadi ada orang-orang yang tidak paham, ya. Tapi kemudian mereka ya karena tidak paham atau mungkin karena hanya sekedar terganggu dengan ribut-ributnya bisa jadi. Sebagaimana banyak di daerah-daerah gitu ya, yang sekarang itu azan dipermasalahkan kalau kenceng, ya kan? Azan dipermasalahkan kalau kenceng, terlalu ribut. Tapi ketika itu juga kita mesti dilihat dulu, ternyata siapa yang protes ini? Oh, ternyata nggak semua tuh non-muslim protes azan kenceng-kenceng gitu misalnya ya. Ada muslim juga non-muslim itu yang menikmati gitu ya, apalagi azannya bagus ya. Kalau adanya jelek gitu, kalau adanya kurang merdu atau kurang fasih gitu ya, memang nggak enak sih dengernya ya. Oh, kita juga ini gimana gitu telinganya ya. Nah, artinya di sini memang kita mesti melihat ya peristiwa itu satu demi satu. Jadi kalau memang benar ya benar terjadi, ada kemungkinan umat Islam tidak paham ya terhadap Islam. Ya wajarlah ya karena mereka tidak kurang atau belajar ya dalam Islam begitu. Ya Allahu alam. Jadi butuh apa? Butuh pencerahan umat Islam itu, betul. Gampang diprovokasi, gampang diadu domba. Itu sekarang gitu tuh umat Islam. Ya. Sehingga mesti ya komunitas kayak gini tuh mesti diperbanyak gitu ya supaya banyak yang ngaji. Allahu a'lam bishawab. Itu boleh nah. Ya, mungkin untuk toleransi memang banyak jebakan sekarang ya Ustazah, karena memang pemahaman toleransi itu saking tolerannya itu justru melanggar akidah juga ya, kayak misalnya menganggap semua agama sama, terus kita jadi berpartisipasi sama ibadah Tuhan, menyembah Tuhan mereka juga ya, gitu. Asas toleransi ya. Iya. Ya mungkin memang perlu rutin kajian ya Ustazah ya. Biar memahami paham toleransi itu menurut Islam kayak gimana gitu. Iya. Ya, ya mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya Ustazah ya, karena memang sudah jam 17.32. Ya. Terima kasih banyak Ustazah dan ibu-ibu yang masih setia sampai akhir. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Juga jalan pahala dan amal jariah buat Ustazah. Mudah-mudahan sehat terus Ustazah ya. Jangan lupa nanti Ustazah dan teman-teman semua nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.